teman-teman, aku lagi mau mencoba banana cake. Aku masukin inilah resep-resepnya. Nanti aku masukin juga di caption supaya kalian lebih jelas begitu. Nah, itu dia. Jadi yang pertama aku menggunakan melted butter, flour, baking powder, baking soda, vanilla, kemudian itu plain flournya, lalu kemudian ground cinnamon optional, brown sugar, eggs 2 aja, kemudian almond optional, dan Greek yogurt. Oke, setelah bahan-bahan disiapkan, kita siapkan telur. Masukkan telur, 2 telur. Pastikan telurnya itu room temperature, so nggak dingin. Jangan sampai dingin karena bikin nanti akan membuat si cake-nya nggak berkembang. Lalu kita kocok dulu, ya. Cocok sampai rata. Gimana ya, kasih lihatnya sebegini, harus rata ya. Oke, setelah itu kita masukkan gula pasir, setengah cup gula pasir. Oke, setelah itu kocok kembali. Setelah kita masukkan gula pasir, kita masukkan juga brown sugar, 1/4 brown sugar. Oke, brown sugar udah masuk, diaduk lagi. Lalu kemudian setelah itu jangan sampai ada yang membelundul ya. Kita masukkan buttermilk, 80 ml buttermilk. Dan juga sebenarnya tidak ada di dalam resep, cuma aku mau bikin supaya moist. Aku kasih Greek yogurt. Gak usah banyak supaya nggak terlalu moist. Ya sekitar 1,5 sendok lah ya, 1,5 sendok makan. Setelah itu dikocok kembali seperti ini bentukannya. Lalu kemudian tadi kita sudah melted, udah bikin melted butter. Jangan sampai panas, jadi pastikan sudah tidak panas lagi. Kita tuangkan ke adonan cairan tersebut. Oke. Sambil diaduk sampai rata. Kalau sudah merata seperti ini ya, oke. Lalu kemudian kita masukkan pisang yang tadi sudah kita blender. Oke. Aduk lagi, aduk sampai rata. Aduk terus sampai rata. Kalau sudah rata, tidak ada yang menggumbung. By the way, aku sudah panaskan oven di suhu 180 derajat karena nanti kita akan masak selama 55 menit. Setelah itu vanilla extract. Sorry. Sorry. So vanilla extract kita boleh kasih sekitar 1/4 sendok teaspoon. Gak usah banyak-banyak karena aku lebih suka cinnamon. Oke. Setelah itu
aduk lagi. Tadi yogurt sudah, semua sudah, sekarang tinggal bahan kering ya. Bahan kering, alright, bahan kering. Setelah semua sudah masuk, yang bahan basahnya, tunggu bentar. Aku kalau masak suka berantakan, sorry. Jadi jangan lupa si bahan keringnya itu, si powdernya itu disaring supaya tidak berindil-berindil. Itu ceritanya. Begini. Oh ya, kemudian masukkan juga, sebentar habis ini. Semuanya sudah. Oke, tepung terigunya sudah. Kemudian sedikit 1 sendok teaspoon garam biar agak berasa sedikit asin. Oke. Lalu kemudian 1 sendok baking powder. Ya, baking powder yang aku gunakan adalah Dr. Oetker. So, ini brand terkenal untuk baking di sini ya. Aku selalu menggunakan ini karena hasilnya selalu bagus. Ya, satu sendok makan baking powder dari Dr. Oetker. So ya, coba aja gunain. Kemudian kita lanjut ke baking soda. Baking soda yang kita gunakan 1/2 sendok teaspoon aja, nggak usah banyak-banyak guys. Sama brand yang aku gunakan sama seperti baking powder. So ya, kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian cinnamon, karena aku menyukai cinnamon. Banana dan cinnamon itu good match. Oke, aku pakai sekitar 1 sendok teaspoon aja, nggak usah banyak-banyak. Terigu yang aku gunakan ini plain flour. Biasanya aku gunain self raising flour, tapi aku mau coba dulu yang ini. Mereknya sama McDougall's. Ini tepung terigu premium by the way. Terus habis itu, setelah itu kita aduk lagi, kita aduk rata sampai rata, jangan sampai ada bergelembung. Oke. Bentar. Aduknya juga jangan terlalu bersemangat, maksudnya kadang-kadang suka bikin si cake-nya itu tidak berkembang dengan baik jika kita mengaduknya tidak proper gitu. Jadi harus berhati-hati. Aku mau cobain sedikit supaya tidak terlalu asin atau tidak terlalu manis. Oke, cobain dikit ya. Yummy. So, sebenarnya ini cuma optional. Cuma karena aku menyukai almond dan banana di banana cake, jadi aku menggunakan extra almond. Tapi this is optional ya. Jika kalian mau coba pakai almond silakan aja. Jika enggak juga enggak apa-apa. Almond pertama aku agak hancur-hancurin untuk yang di dalam adonan. Aku agak hancur-hancurin. Nanti aku taruh juga di bagian toppingnya. Gitu ceritanya. Oke. Terserah untuk almondnya itu, terserah kalian mau sebanyak apa, itu terserah kalian aja. Gitu. Kalau aku sih karena aku penyuka almond ya, jadi aku punya banyak. Karena tadi aku juga lupa iris slice banana slice-nya untuk taruh di atasnya, dijadikan topping biar banana cake-nya tampak cantik. Cuma karena aku lupa, jadi aku memilih menggunakan almond tadi gitu.
Oke, sepertinya sih ini sudah merata. So, kita kembali ke ini cake tin yang aku gunakan, mereknya Wiltshire. So, aku belum pernah coba, aku beli cuma dia aku baca reviewnya di Amazon. It's quite good review at Amazon, so that's why I wanna try. And then also the color is cute. Look at that rose gold. So aku mau coba, mudah-mudahan berhasil. Oh ya, aku lupa bahwa kita harus oleskan kaca di traynya supaya nanti nggak lengket. Oke, traynya dikasih butter. Doain ya, semoga kali ini kueku berhasil. Karena kemarin aku sempat bikin cake untuk birthday suamiku cuma belum berhasil. Tapi aku udah beli cake toppernya karena itu anniversary kita juga. Jadi I promise him I'm gonna make next week. Ketika aku sedang tidak sibuk. Nah, ini dia hasil adonannya, oke. Sekarang kita masukin. Yuk, kita masukin. Boleh juga kalau misalnya kamu mau alas supaya nanti nggak ribet, boleh. Atau alasnya kayak gini aja. Jadi nanti tinggal diangkat. Nih cara alasnya tuh, kan? Jadi tinggal diangkat nanti pas udah matang di alasnya, oke? So now we put the butter to fry the baking pan. Aku masak tuh berantakan. Sorry ya guys. Nah, kita masukin. Senangnya hatiku. Nanti aku kasih lihat hasilnya seperti apa. Jadi bersihin sampai bersih, gak ada sisa, supaya nanti kita dapat hasil yang besar buat besok hari Minggu makan-makan buat snack. Oke. Walaupun lagi sakit tapi ya udahlah ya, tetap harus menjadi istri yang baik karena besok ada tamu. Aku harus siapin sesuatu buat tamu. Begitu ceritanya. Habis itu jangan lupa, sebelum kita masukin ke panggangan, pastikan kita ketok sedikit supaya hasilnya nanti merata kayak gini, kayak gitu. Paham nggak? Dan gini nih caranya, kita ratain supaya nanti tidak menggelembung di tengah-tengah. Saudara-saudara, can you see that? Look, jangan sampai ada bolong-bolong, karena itu gelembung-gelembung itu, gelembung udara itulah yang membuat nanti dia tidak berkembang. Begitu pelajaran baking. Okay. Setelah ini masih ada gelembung udara, jadi aku harus pastikan jangan sampai ada gelembung udara. Kayaknya udah sekitar hampir 10 menit panggangannya, mungkin sudah agak panas guys. Oke. Nah sekarang seperti yang tadi aku bicarakan sebelumnya, karena aku nggak ada lupa nge-slice masih gelembung loh dulu ya. Aku harus dia juga bergelembung supaya hasilnya maksimal nanti.
Jadi jangan sampai ada gelembung udara. Awas ya kamu, jangan bikin sampai aku menangis karena tidak berhasil. Nah, lalu kemudian seperti yang tadi aku sampaikan, bahwa aku akan menaruh almond di atasnya seperti ini. Sorry, mungkin harus gimana ya, pokoknya gini deh. Ntar aku kasih lihat deh hasilnya ya. Aku bingung soalnya aku belum punya tripod, sorry, masih amatir banget. Nanti kalau aku memang sudah jadi influencer untuk masak cooking baru deh diizinkan sama suamiku untuk beli alat-alatnya propernya gitu katanya. Nah, here we go. Jadi seperti ini penampakannya. Ini loh, ya kayak gini. Oke, sekarang kita masukin dulu. Tunggu bentar, aku nggak ngerti cara membalikannya. Sebentar, kita masukin. Oke, so mereka sudah jadi banana cake-nya sudah di dalam, adonannya sudah di dalam. Kita tunggu jadi aku pasang di 180 derajat Celcius selama 55 menit sampai 60 menit. Nanti aku balik lagi, kita tutup dulu. Oke. Tuh, nanti aku balik lagi. Oke. It's done. Sekarang waktunya untuk dipotong-potong. Aku mau potong-potong dulu ya. Nah, sudah dipotong. Sekarang aku mau bikinin untuk suamiku. Bentar, supaya penampakannya lebih cantik, aku kasih buah strawberry plus ini cranberry. Mudah-mudahan dia suka ya. Nanti kita tanya suka apa enggaknya. Oke. Thanks everyone yang udah watching. Jangan lupa di like, kasih komen. Nanti aku masukin juga di caption untuk resepnya. Oke. Selamat mencoba.